FM di pagi hari ini. Kita kembali di program acara unggulan juga dari LPP Tuntuban FM. Acara bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan juga para owner IKM dan UMKM di Tanah Laut. Rekan dengar, pagi hari ini kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahlaut.go.id ya. Di mana Anda berada, Anda bisa stay tune di LPPL Tuntuban FM. Dan rekan-rekan FM di pagi hari ini sudah berhadir di tengah-tengah kita di program Pojok IKM, yaitu Ibu apa Mbak saya manggilnya nih ya. Ada Mbak Raudatul Janah, beliau adalah owner dari Risol Bunda MTS gitu ya. Assalamualaikum Ibu, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Mbak ya. Iya, Mbak aja. Iya, Bu ketua-ketuaan ya. Iya. Dan sehat. Alhamdulillah pagi hari ini ya. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan tentu juga buat rekan dengar Tuntuban FM di pagi hari ini di Project IKM ini bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi motivasi kita untuk bisa memulai usaha yang mungkin Anda sudah punya potensi, apalagi punya modal, bisa untuknya berkiprah di dunia usaha ya. Siapa tahu dengan adanya program hari ini Anda bisa termotivasi, terinspirasi untuk menjalankan sebuah usaha ya di Pojok IKM LPPL Tuntuban FM. Baik rekan dengar, di pagi hari ini kita langsung saja kita kupas beberapa informasi terkait hari ini. Ibu Raudatul Janah adalah owner dari Risol Bunda MTS. Seperti kita ketahui ya, risol ini makanan bisa dikatakan sekarang makanan sejuta umat ya. Di mana-mana ada ya. Dan pagi hari ini saya langsung saja bersua dengan Ibu Raudatul Janah. Ibu, Mbak ya. Mau protes ya. Oke Mbak, kenapa sih memulai usaha ini memilih risol untuk produk yang Ibu usahakan? Karena risol ini banyak disukai orang-orang. Kalau bulan puasa itu pasti risol ini andalan dicari orang. Gitu ya. Pasti itu iya. ya. Walaupun bukan bulan puasa juga bicara juga ya. Kalau saya kan juga jualannya di sekolahan. Di sekolah ya. Anak-anak paling suka risol. Tiap hari nggak bosan makan risol. Punya saya ini. Iya, mantap ya. Jadi mungkin inilah alasan memulai terjun usaha ini ya. Karena Ibu sendiri suka dengan risol ya. Mungkin suka. Mungkin terinspirasi dengan rasa sendiri. Jadi pengen berbagi rasa dengan yang lain ya. Dan itu sebagai alasan Ibu ya memilih usaha produk risol ini karena disukai banyak orang, disukai banyak anak-anak. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, awal-awal Ibu terjun di usaha ini. Awalnya kan biasanya kan di sekolah itu ada yang nitip. Sekarang nggak ada yang nitip, lalu terpikir kepikiran gimana ini jualan nggak ada wadai-wadai kayak gitu. Coba aja belajar dari sepupu itu. Dari sepupu. Iya. Dia ajarin berapa kali, alhamdulillah bisa. Gitu. Cuma belajarnya masih yang risol ayam sayur itu dari yang mayo itu lihatnya di YouTube, model lihat-lihat gitu. Nah, jadi terinspirasi mau bikin yang ini beda-beda rasa yang lain gitu. Jadi mungkin terinspirasi karena di sekolah ya. Mungkin ngantar anak sekolah ya. Mungkin karena ngantar anak sekolah. Enggak juga. Tapi karena biasa sering di sekolah ya. Jadi melihat kok biasanya ada yang nganterin tapi hari ini nggak ada. Beberapa hari nggak ada. Mungkin terinspirasi ini ya. Bagaimana kalau saya aja yang mengisi risol di warung ini ya. Biasanya kan banyak yang nitip. Sekarang kan pas COVID nggak ada yang nitip lagi. Jadi bingung gimana ini. Aduh sepi jualan. Coba ya belajar, alhamdulillah anak-anak suka. Kalau bikin itu biasa 3 kilo itu bentar aja habis kalau di sekolahan. Alhamdulillah. Iya. Dan tadi kan dari sekolah inspirasinya karena nggak ada lagi yang nitip ya, karena mencoba kenapa sih ngarapin orang terus ya untuk nitip di sini, mendingan kita bikin sendiri aja. Bener ya. Sejak kapan merintis usaha ini? Alhamdulillah sudah 2 tahun. 2 tahun ya.
Dan rekan dengar Touring FM, sebelum sebelum 2 tahun ini ada COVID ya. Iya. Apa itu Bang bikin juga? Enggak, belum itu Belum belum itu ya? bikin Belum lagi. bikin. Ya Apa karena macam-macam COVID lah. ini mungkin karena yang orang nggak nitip lagi? Iya, pas COVID itu kan libur sekolah, libur jadi nggak sekolah ada ya. yang nitip-nitip lagi gitu. Nah, jadi bingung kayak gitu. Mau apa, jualan apa, kalau kayak jajan-jajanan kan itu semua orang ada dijual. Betul. Jadi anak-anak kayaknya risol aja ya, risol. Makanya coba bikinnya risol. Betul ya. Anak saya juga suka banget sama risol nih ya. Iya. Dan nah kalau bisa diceritakan nih, kenapa jadi namanya nih Risol Bunda MTS, Madrasah Sanawiyah kah? Iya, iya. Oh bener? Kan jualannya kan di MTS. MTS ya. Jadi dinamakan Risol Bunda MTS itu kan jualannya pas bulan puasa itu kan di depan MTS. Jadi kan banyak anak-anak tuh taunya Risol Bunda MTS. Jadi kan anak-anak tuh bilang sama orang tuanya Risol Bunda itu mah, ya induk mah. Jadi dipatenkan ya, Iya. dipatenkan aja. Kenapa enggak kalau Bunda MTS dijadikan namanya Jadi kan aja? orang itu tahu anak-anak, oh itu punya risol Bunda. Nah, jadi anak-anak tahu bukan risol orang kayak gitu. Oh iya. Makanya itu dinamakan risol Bunda. Bunda MTS ya. Iya. Oh, saya udah nerkan ya MTS ya, Madrasah Sanawiyah. Memang kalau jualan emang di MTS aja? Enggak, kan kemarin itu bulan puasa jualannya di depan MTS kan. Alhamdulillah mulai bulan puasa itu kami jualan di luar. Ya maunya buka lagi di luar kayak gitu. Tapi udah biar lengket namanya Bunda MTS iya. ya. Jadi walaupun kemana-mana tetap Bunda Iya, MTS tetap ya. Bunda MTS. Oke. Kan orang-orang sudah mengenal itu Bunda MTS. Asik ya. Oke, rekan-rekan mungkin bagi anak-anak ya, ibu-ibu remaja putri juga ya, biasanya juga ibu-ibu lebih daripada yang snack-snack nggak karuan kan. Ya, ini pasti kan lebih mengenyangkan. pasti ibu-ibu milihnya mendingan beli wadah-wadah yang kayak ini aja, nak aja. Baik, Mbak Raudatul ya. Proses pembuatannya seperti apa nih kalau risoles ini ya? Mungkin ada rekan dengar yang ingin mencoba-coba sebelum mungkin ingin terinspirasi jualan, mungkin merasakan nikmatnya sendiri di rumah. Prosesnya pembuatannya seperti apa nih untuk risoles ini? Prosesnya ya pasti digoreng pasti lah digoreng, ya. Dibikin odonan gitu, kasih telur, kasih ya bumbu-bumbu yang yang apa? Secret ya, rahasia ya? Iya, bumbu rahasia dong. Oh iya, rahasia dong ya. Yang pasti pembuatannya tadi ada mungkin gandum. Iya, gandum. Ada itu maksud saya. Telur. Ya, bumbu-bumbu yang lainnya. Ada susu kayak gitu ya. Iya. Dan kalau bahan yang digunakan juga sangat mudah dicari. Iya, sangat mudah dicari. Tidak di mana aja, ada di pasar, ada, di supermarket, ada. Dan dalam proses pembuatan ini sementara ini dibantu siapa atau dibantu suami saja atau bagaimana? Ada yang bantu, satu orang. Suami juga bantu. Tapi tidak terlalu banyak karyawan enggak ya? Iya. Tapi kalau mungkin dapat orderan yang banyak ya, apakah memang ada memanggil, ada siap backnya di belakang menambah karyawan atau gimana? Oh, mungkin ada. Ada yang kalaunya banyak orderan, mungkin ada saya panggil kayak gitu. Gitu ya. Oke. Berapa lama proses pembuatannya? Apa memakan waktu yang banyak untuk prosesnya? Ya, emang kalau buat saya ini makan waktu banyak. Makan waktu banyak ya? Iya. Terus bisa diceritakan makan waktu banyaknya gimana nih? Kalau itu kan saya jualan belum puasa. Ya. Jualan itu berapa kilo kayak gitu, nah. Sampai 7 kilo itu mulai dari jam 9 sampai jam 3. Seharianan duduk aja nih bikin risol, bikin kulit gitu. Jadi kalau memang normalnya memang lama yang buat risol ini ya. Prosesnya ini bikinnya ini lama. Jadi kalaunya lama ini mungkin karena orderan yang banyak ya. Tapi kalau orderan yang biasa-biasa standar santai aja, kalau santai aja. untuk
misalkan 1 kilo, bikinnya sebentar aja ya, masa sejaman lah. Kalaunya bikinnya yang banyak ya makan waktu yang lama. Iya. Untuk saat ini kalau apa ya, masa yang normal-normal saja berapa kilo ya? Biasanya kalaunya normal sekitar 3 kilo, 4 kilo 3 kilo ya. Kalau orderan banyak baru yang 7 kilo Iya. ya. Oke. Dan kalau Risoles ini kan memang bisa dikatakan tadi sih seperti saya bilang tadi ada kue sejuta umat ya, Iya. di mana-mana banyak yang bikin bentuk-bentuknya tuh ada yang berbeda. Iya, Walaupun ada yang bedanya walaupun namanya Risol juga, namun ada yang beda, view-nya juga beda ada ya. yang bisa segitiga, ada yang segi 4, tapi saya bisanya Iya, yang enggak maksudnya yang sama yang digulung-gulung seperti ini juga, iya. tapi dilihat view-nya juga udah beda, walaupun sama digulung ya. Kan Terlihat ada bedanya juga. risol, ada lumpia kan sama digulung, ada dadar gulung. Nah, jadi kalau Mbak Rado Tujaran ini varian rasanya ini emang satu ayam saja atau gimana untuk saat ini? Untuk saat ini 4 varian. 4 varian ada ya. risol ayam suwir, ayam sayur, mozzarella, mayo, mayones ya mayo. Itu sama mayones cuma beda di keju aja, Mas. Kalau sayurnya itu sayur apa dikasih? Sayurnya itu apakah kasih tongkol? Kalaunya Kok siapa tahu bikin unik. Kalau ayam itu ayam semua isinya. Kalau untuk sayur itu kentang, wortel, ayam. Kentang, wortel, ayam memang seperti Kalau biasanya ya kalau di moza itu isinya dari sosis, mozzarella, keju sama telur. Mayo itu isinya juga mayo. Sama aja ke mayo itu. Ya silahkan. Boleh diicip biar tahu rasanya. Oke, rekan dengar Touring FM, mungkin Anda bisa melihat juga melalui live Facebook ya. Kita live Facebook hari ini dan juga record YouTube di LPPL Touring FM. Jadi Anda bisa langsung ya, kita yang nggak bisa melihat mereka yang bisa melihat kita hari ini ya. Jadi kita juga sudah ditampakkan di Zoom oleh rekan operator Arul ya. Produknya, Risolesnya memang merkah-rekah gitu ya. Jadi mungkin penasaran bisa nanti, mungkin di akhir nanti kita berikan kontaknya ya. Dijual dengan harga berapa nih? Apakah ibu ini seperti orang-orang satuan ataupun per kotak atau bagaimana nih? Enggak bisa, jualnya bisa satuan. Kalau satunya 5.000. Satunya 5.000. Ini besar Bang emang ini ya. Semua 5.000, cuma dari mayo aja yang 4.000. Kalaunya ayam suwir, sayur sama moja 5.000. Boleh belinya satuan, boleh per berapa per mika 5, per kotak bisa. Per kotak ini berapa terserah ya. Terserah ya, pokoknya minimal terserah aja, mau beli satu juga saya jual. Layani juga ya. Siapa sih nggak jualan? Nggak jual ya. Emang ini namanya jualan ya. Enggak yang per banyak, enggak satu aja boleh. Tapi kalau orderan pasti ya. Per kotak. Per kotak nih bisa ya. Tapi kan biasanya kalau ada per kotak mungkin ada diskon atau gimana saat ini? Mungkin ada. Mungkin ada ya. Oke, belakangan nanti bisa bicara di belakang lah ya. Dalam sehari ini saya panggilnya Bu Atul Bu Jana nih. Mbak Boradatul aja. Boradatul ya. Boradatul ya. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak? Saat ini, bukan bulan puasa ya, untuk saat ini. Untuk saat ini normal saja. Kalau normal saya bikinnya sekitar 4 kilo itu dapat 200 lebih. 200 lebih ya. Bisa menghabiskan berapa banyak sehari ini? Maksudnya? Dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak? Iya, itu habis semua tuh 4 kilo itu 4 kilo habis itu semua. ya. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung nggak bisa ya persatuannya, kalau sekilo ada berapa biji bisa kita dapatkan? Kalau 1 kilo itu biasa dapat sekitar 50 lebih atau ya 60 gitu. Bisa aja kurang, nggak sampai 60. Tergantung kita aja yang ngedonnya. Membuat di anak banyak di enceri ya, loh. Iya, tapi tesnya beda. Iya, beda. Kalau encer tuh susah. Mungkin kulitnya bisa robek kayak gitu. Betul, nah, jadi harus pas. Jadi harus benar-benar. Kalau mau banyak bisa, ya lebih diencerin aja itunya. Tapi enggak buat Mbak Radatul ya. Iya, enggak. Tes emang yang nomor one ya. Iya, satu lah ya. Karena biasanya kalau konsumen ini kalau enak barang bahan naik lalu agak dikurangin tetap ya. Oke ya.
Dan saya ingin bertanya nih sama Mbak Radatul ya, selama ini proses dalam penjualan risoles ini, selama ini kendalanya apa? Selama berusaha, tantangannya apa nih selama berusaha risoles ini? Ataukah anteng aja, nyaman-nyaman aja? Alhamdulillah anteng aja, nggak ada kendala apa-apa gitu. Saat ini nggak ada kendala tantangan ini belum ya? ada lagi. Alhamdulillah belum ada. Iya, walaupun berkompetisi ya, di Ketan Laut ini banyak jualan risoles ya. Alhamdulillah laku aja gitu, cepat aja habis. Iya, yakin ya. Iya, alhamdulillah. Iya, kalau biasa di iklan-iklan itu yakin Mbak ya, karena ada yang jual, ada yang beli. Iya, gitu ya. Pasti itu. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Oke, selama ini ada kendala terkait bahan juga mungkin? Enggak, harga. Karena bahan ini kan menjadikan sebuah rasa yang memang harus konsekuen ya, harus nggak boleh berubah, nggak boleh rasa, nggak boleh kemana-mana. Memang jadi untuk kendala terkait bahan gimana? Bahan itu paling mungkin ayam kadang naik, sayur harga yang kendalanya ya. Di harga itu aja. Itu artinya. Kalau untuk kayak tepung itu ya standar aja harganya, nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal ya. Dan memang mudah ya, mudah dibuat, lama dibuatnya ya, tadi lama dibuatnya, tapi bahan-bahannya mudah didapat. Bahannya mungkin kayak dari Lombok, cabe itu kan kadang mahal, bawang mahal. Itu kendalanya berarti harga ya emang mungkin ya itu kendalanya dari situ aja. Kalau untuk masalah jual alhamdulillah cepat aja kayak gitu Karena biasanya dari bahan-bahan ini juga mempengaruhi dengan tekstur ya. Kalau bahan yang nggak baik, mungkin teksturnya juga nggak baik kan. Dari bahannya mungkin kurang segar, otomatis juga taste-nya juga berbeda juga nantinya ya kan. Jadi bahan ini penting di awal-awal untuk membuat risoles ini ya. Jadi selama ini bahan emang dinomorsatukan ya. Dan ini. Dan kalau produk Ibu Mbak Radatul ini ya, saya Ibu biasanya manggil Ibu nih sih ya. Nggak apa deh. Produk ini bertahan berapa lama jika disimpan kalau punya? Kadang-kadang begini ya Mbak Radatul. Ada yang tahan 1 hari aja udah lembek atau teksturnya udah berubah bentuk. Kalau Mbak Radatul ini produk ini berapa tahan lamanya? Kalau untuk risol ini kalau disimpan di freezer 1 bulan juga tahan. Yang mentah? Yang mentah. Kalau yang masak ya nggak bagus lah, harus dihabiskan. Kalau yang mentah, yang frozen, kata orang itu frozen. Frozen. Ya dibuat di freezer tahan aja 1 bulan tahan. Bulan tahan ya. Iya. Saya pernah mulai dari pertama puasa jualan, kan masih ada sisa risol. Alhamdulillah masih ada sisa. Emang saya bikin sisa buat 1 bulan. Terus baru dimakan masih enak, nggak ada rubah sama sekali. Iya, asal mentahnya yang di freezer mentah ya. Di freezer. Asal jangan ya udah masuk jadi freezer ya. Kalau yang masak ya langsung dimakan lah. Iya, misalkan kalau nggak habis bisa diberikan sama orang atau kayak gitu. Kalau untuk yang mentah ya di freezer ditaruhnya. Kalau menurut keyakinan Ibu, kalau dari yang sudah masak ini tahan berapa lama nih? Seharian juga tahan. Seharian ya. Karena memang kalau makan makanan seperti ini tidak ada pengawet nggak ada bahan pengawet, jadi memang cepat yang namanya berubah rasa taste-nya. Jadi memang kalau makanan seperti ini harus segera ya. Segera ini. Dan lebih segar juga kalau panas-panas itu lebih krenyes itu dimakan. Keres ya. Ayo silakan izin. Oke, Rol bikinkan air. Baik, Mbak Radatul ya. Saya ingin tanya juga apa yang membedakan? Sekarang kan risoles banyak banget ya. Banyak banget di tanah laut ini ya. Jadi saya ingin tanya nih, apa yang membedakan produk risoles Ibu dengan tapi bukan menyebutkan brand orang ya, tidak menyebutkan brand, tapi dari Ibu aja ya, keyakinan dari Ibu sendiri dengan risoles produk Mbaknya, apa yang membedakan produk ini dengan produk risoles yang lain? Bedanya harus itu Bu ya, jadi bisa promo gitu loh. Mungkin dari bahan aja kok mungkin beda gitu aja, mungkin ada yang beda dari bikin orang risol yang lain kayak gitu aja. Bedanya ya mungkin punya Mbak Roto tepung rotinya agak lebih banyak atau gimana, jadi membedakannya. Ya mungkin lebih
besar aja kayak gitu. Jadi orang walaupun nggak melihat Bunda MTS ya, tapi sudah melihat risol udah tahu ini Bunda MTS nih risolnya nih. Kayaknya view-nya nih. Wah, jadi itu mungkin bisa membedakan mungkin ukurannya emang lebih besar. Nah, ya itu maksud saya gitu loh, Mbak. Jadi ukurannya lebih besar, jadi menarik tentunya pembeli yang mana kalau Bunda MTS ini besar nih. Wah, ini Bunda MTS nih kalau besar ini. Kalau yang lain agak-agak kecil ya. Dan saya ingin bicara omset sekarang nih. Saya bicara omset. Kalau omset kotor berapa nih? Kotornya kalau dari 4 kilo. Kan katanya normalnya 4 kilo ya. Kotornya itu sekitar 1 jutaan deh. Kotornya 4 kilo itu ya. Kotornya kan? Ya, kalau mungkin 4 kilo ya. Iya. 1 juta lebih lah. Dan mungkin kalau tadi kan bicaranya di hari-hari normal ya. Kemarin bulan puasa katanya banyak banget, banjir banget. Kalau bulan puasa emang berapa kilo kemarin sempat? Sempat 7 kilo. 7 kilo ya. Dan kemarin kalau belum puasa panennya hari raya panen hari raya berapa dapatnya nih? Kalau hari raya apa belum puasa? Bulan puasa kan endingnya biasanya hari raya, biasanya endingnya hari raya. Ya sekitar 15 lah, nambah-nambah dikit. 15 lebih. Kalaunya 15 apa tuh? 15 1,5 juta 500. Oh iya, karena kita terkejut sih 15 juta ya. Saya langsung pengen mau bikin hari ini. 1,5 juta ya. Jadi agak lebih ya. Pasti kan lebih banyak, tapi beres semua, laku semua ya. Alhamdulillah ya. Tiap hari itu bikinnya tiap hari press. Oke, rekan dengar, kalau Anda sudah merasa ingin merasakan ya, bisa Anda mungkin nantinya bisa mendengarkan ke Mbak Raudatul di mana saja beliau pasarkan saat ini. Dipasarkan di mana saja nih? Oh, masyarakat Tanah Laut ingin tahu ya. Dipasarkan cuma kan jualan di sekolahan. Mau jualan sekolah di MTS. Di MTS. Tetap di depan atau di dalam? Enggak, di depan. Mau jualannya di depan MTS juga. Itu aja, nggak ada nitip-nitip ke orang, nggak ada. Enggak, belum jadi ada lagi. Belum ada ya. Ya, mudahan aja nanti bisa jualan banyak cabang-cabang kayak gitu Benar, semuanya melebarkan sayap ya Mbak ya. Betul sekali. Sekarang juga kalau IKM ya stucknya di offline aja, mungkin sekarang juga agak-agak turun ya kalau omsetnya. Jadi sekarang harus memanfaatkan teknologi juga ya Mbak ya. Harus memanfaatkan teknologi karena kita nggak bisa marah sama orang yang jualan online laku ya. Kita yang harus mengikuti zaman ya. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, sekarang kan zaman digital ya. Dan saat ini Ibu menggunakan jasa digital juga? Iya, bisa jual online bisa. Selama ini bagaimana caranya menjual di online? Apakah melalui Instagram? Apakah melalui nomor WA yang dihambur? Nomor WA, Instagram, Facebook kayak gitu. Cuma untuk saat ini saya nggak ada Facebook, cuma ada IG aja. Cuma dari suami saya ada. Iya, haruslah bantulah. Dan memang pemasaran saat ini kan walaupun sekarang ya kalau jualan ini mungkin di dalam rumah, di dalam pedalaman, di dalam komplek orang nggak bakal bisa kalau mencari lokasinya ya. Jadi hal yang paling jitu sekarang adalah dengan media sosial ya, dengan media sosial. Jadi walaupun jadi sekarang dulu kalau jualan Mbak ya, wah nggak ada punya tempat nih, nggak strategis tempatnya nih, nggak bisa jualan nih karena orang di sini sedikit. Tapi sekarang ada jasa delivery ya, ada pasar digital seperti ini. Walaupun kita di dalam komplek rumah kita bisa jualan sekarang. Itulah yang membedakan ya. Kalau dulu harus cari tempat yang strategis ya. Sekarang kan zaman canggih. Betul ya. Dan sosial medianya apa nih bisa disampaikan nih Instagramnya? Instagramnya Raudatul Deta. Raudatul Deta ya. Oke. Sama WA itu aja. Sama WA ya. Jadi bagi Anda yang mungkin penasaran, di sana ada player-player yang mungkin view-view dari mungkin nggak banyak ya, tapi ada ya. Ada. Bisa kepoin aja ya buat rekan dengar yang ingin berburu risoles ya. Bunda MTS bisa di IG-nya tadi di @Raudatul-Deta. @Raudatul-Deta ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih. Saya ingin sudah terdaftar di IKM dari dinas ya.
udah masuk grup juga mungkin ya. Jadi saya ingin bertanya nih, peran dari pemerintah melalui Disnakerin saat ini dengan Risoles Bunda MTS bagaimana? Maksudnya? Peran dari Disnakerin, Dinas Tenaga Kerja, peran dari pemerintah dalam rangka membantu usaha ibu ini ya. Ya, apa saat ini? Mungkin usaha semua usaha Risol Bunda MTS ini. Semoga dilancarkan aja usaha Risol Bunda MTS. Iya. Jadi mungkin ada pernah ikut pelatihan atau gimana? Belum pernah. Belum pernah ya. Tapi sudah tergabung dengan IKM-IKM yang ada di yang sudah terdaftar di Disnakerin ya. Oke. Dan sekarang kan di Disnakerin juga banyak juga ya memfasilitasi, baik itu pelatihan juga ada juga yang pengemasan ya, pengemasan bagaimana supaya tampil menarik, pengemasan bagaimana. Jadi ada bimbingan teknisnya. Jadi bagi rekan dengar ya, para PKM yang belum terdaftar bisa bergabung ya dengan grup-grup IKM di Disnakerin. Jadi lebih tentunya melebarkan sayap nantinya. Nanti peran Disnakerin nantinya bisa ada beberapa usaha yang sudah masuk ke pojok IKM ini yang difasilitasi oleh Disnakerin, yang bisa memasarkan bahkan sampai ke bandara Samsudinor. Ada yang beberapa retail yang sudah bisa masuk ke retail. Jadi ibu harus tetap harus lebih semangat lagi ya dalam melebarkan sekarang pasar digital, dan juga harus benar-benar melebarkan sayap. Kalau ibu mungkin offline aja itu akan ya segitu aja. Jadi harus lebih semangat lagi ya. Oke, dan rekan Keturunan FM, seperti kita ketahui juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menggerakkan yang namanya Gelianan ya. Motonya Gelianan ini gerakan membeli ampun kawan ya. Sudah kawan untuk hari barang, ini malah diutang. Bercanda ya. Karena gerakan membeli ampun kawan ini kalau bukan kita siapa lagi ya. Dan sekarang juga kalau bisa ibu juga bisa masuk ke Sosialita. Sosialita ini program dari pemerintah juga, Tanah Laut juga. Di sana bisa bisa membeli ya. Karena biasanya kan setiap pemerintah ada meeting, ada rapat tuh, itu biasanya ada snack-snacknya kan, snack-snack itu. Jadi iya, dan diharuskan para SKPD yang melakukan acara itu harus membelinya melalui Sosialita. Jadi karena seperti kita tahu ya, pembelian dari pembelian konsumsi ya khususnya ya untuk dari pemerintah ini terbilang yang paling banyak untuk pembelian. Jadi para IKM wajib kayaknya kalau menurut Iwan Ferry untuk bergabung di Sosialita, biar masuk Sosialita jadi bisa orang SKPD membeli di sana ya. Karena pengeluaran pembiayaan pemerintah ini cukup banyak ya, jadi dimanfaatkanlah oleh IKM ya. Ada hot juga ya, Himung Olahan Tanah Laut ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang himung ya. Baik rekan dengar Tumoreng FM, masih di pojok IKM bersama Mbak Rado Tejanah, owner Risol Bunda MTS ya. Dan selanjutnya ingin saya bertanya juga ya, untuk saat ini inovasinya apa nih untuk berinovasi? Apakah begini-begini saja ataupun ada inovasi nanti ke depannya untuk Risol Bunda MTS ini ya? Melebarkan sayap, gitu aja. Bikin berapa cabang kayak gitu. Nah, Risol Bunda MTS. Ya mungkin di Banjar, di Banjarbaru. Ya melebarkan sayap. Iya, usahanya harus dong ya. Usahanya berusaha gitu loh. Ya, bukan sekedar wacana ya Bu ya. Harus bergerak. Lebih semangat lagi. Usaha semakin dilebarkan. Risolnya nggak lebar gitu ya. Usahanya dong. Baik, tentunya rekan-rekan FM yang namanya Risol ini semuanya mudah didapat di pasar, di mana-mana sudah ada ya. Tapi bagi orang yang benar-benar teliti dalam rasa, dalam mengutamakan view-nya bagus ya, dan juga dari kemasan yakin bahwa itu adalah higienis ya. Jadi di sini dituntut untuk IKM berinovasi ya, berinovasi dalam rangka
melebarkan sayap tadi salah satunya, dan juga dalam rangka meningkatkan produk juga, produknya ya. Ditingkatkan lagi. Harapan kedepannya apa nih untuk produk ini? Ya, selain melebarkan sayap nih. Harapannya apa gitu loh? Pingin jualannya mungkin perkemasan yang bisa dikirim ke mungkin luar kemasannya bisa lebih bagus, lebih gimana ya? Kalau kotaknya ini ada bertuliskan ya Bu di depannya ya? Enggak bertulis. Enggak. Nah, itu Bu. Belum jadi dikasih logo ya, harus ya. Tapi udah punya rencana bikin logo ya? Iya, ada. Rencananya mau kemasannya nih mau dikasih logo, nama Risol betul, alamatnya juga, kontaknya di sana ada, karena di seperti ini yang orang jadi tahu jadinya ya Mbak ya. Oke, dan mungkin bisa disampaikan ya kontak WA-nya ya bagi Anda yang mungkin ingin order ya melalui online ya. Bisa order melalui online, bisa menghubungi kontak WA Mbak Ratu Janah di mana Bu? Berapa Bu? Tunggu dulu lihat. Oh, nggak hafal ya. Itu spesial bisnis ya, Pak. Jadi nggak hafal ya. Oke. Jadi kan orang tahu ya sekarang ya. Sekarang serba WA ya. Semuanya ini WA aja. Kalau untuk nomor nggak bisa dihubungi karena WA terblokir. Iya. 0857 5140 0276 0276. Nah, jadi rekan dengar yang ingin penasaran setelah melihat view-nya di Facebook ya, resource-nya nih bisa saya dekatkan sedikit ya. Nah, saya dekatkan nih. Nah, jadi mungkin penasaran ya, saya juga penasaran ingin mencicipi bagaimana nih katanya Mbak Ratu laku keras ya, laku keras, dan produk ini juga agak lebih besar dari yang lain juga, dan bahan-bahannya yang di awal pembikinan memang diperhatikan bahan-bahan yang segar, dan juga produk ini juga bisa bertahan lama juga, tapi jual mentah juga. Yang jual mentah pernah dipesan juga yang mentahnya ya? Bulan puasa kemarin itu banyak yang mentah belinya. Banyak belinya yang berapa mika. Karena orang buat buka kan. Kalau belinya siang kan nggak bisa dimakan ya. Kalau siang itu ya 5:30 digoreng. Banyak belinya yang mentah. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini juga. Nah, kalau sampai saat ini kalau mentah kan nggak mungkin satuan ya? Iya, per mika lah. Per mika. Mikanya berapa tuh? Kalau untuk ayam suwir per mikanya 25.000. 25.000 ya. Ayam sayur sama 25.000. Per mika itu berapa biji kira-kira? 5 biji ya. Tapi besar rekan dengar ya. Lumayan lah kalau satu kenyang lah makan. Apalagi kalau orang Bali ditemani sama nasi ya. Apa aja temani nasi jadi kenyang semuanya ya. Katanya orang kalau untuk ayam suwir itu ditemani sama nasi makannya. Iya. Ayamnya ya lumayan banyak. Nah, itu mungkin membedakan dari restoran. Ada yang juga yang ngirit, Bu. Ngirit mungkin beda dengan harga juga ya. Iya. Nah, kalau persatuan berapa tadi, Bu? Kalau persatuan 5.000 tadi ya. 5.000 satunya. Ya, jadi lumayan untuk isi dalamnya agak lebih banyak ya. Jadi penasaran, bongkar aja nanti ya risolesnya. Yang pasti kalau bongkar harus beli juga ya. Oke, rekan-rekan Turun FM, tadi 25 per mika ada 5 biji ya, kalau yang mentah ya, dan itu bisa bertahan lama ya. Iya, 1 memang bulan. bertahan di freezer ya. Frozen ya kalau bilang ya. Iya, frozen. Oke. Dan mungkin tadi ada nomor WA-nya saya sebutkan lagi ya bagi Anda yang ingin order ya di 0857 5140 0276 0857 5140 0276 ya. Dan rekan-rekan Turun FM, bagi Anda juga ingin kepoin layar-layarnya bisa di Instagram @Raudatul-Deta ya. Iya. Raudatul-Deta. Oke. Jadi bagi Anda yang ingin lihat view-view-nya juga bisa mengunjungi Instagram @Raudatul-Deta ya. Wih, tambah banyak followernya nih. Bisa tanah laut nih tahu nih.
Oke, buat rekan-rekan Turbung FM tidak terasa kita sudah 45 menit lepas dari pukul 10 di pagi hari ini ya. Dan kita di penghujung waktu nih, kita sudah bongkar-bongkar tadi mulai dari inspirasinya ya, karena kata beliau tadi dari orang yang nitip karena nggak ada yang nitip lagi padahal laku, jadi terinspirasi bikin sendiri ya. Produknya jadi namanya Bunda MTS ya karena jualannya di depan MTS ya. Dan proses pembuatannya kita sudah tahu tadi ya, dan bahan-bahan yang digunakan juga secara umum, namun punya bumbu-bumbu rahasia dari Mbak Randa Tujana yang tidak bisa dibongkar-bongkar di sini ya, karena ini tergantung dari cita rasa ya. Variasinya juga tadi ada mozzarella ya, ada ayam suwir, ayam sayur, dan mayo ya. Nggak pengen isi jamur? pengen belajar isi jamur, isi apa tuh yang spaghetti itu apa? Ya itu. Iya. Jadi itu ya betul. Ya, harus berinovasi terus ya, biar nggak beda sama yang lain gitu loh ya. Dan dijual dengan harga Rp5.000 satu risoles ya. Dan bisa juga beli paketan, satu kotak isi 5, 6, lebih bagus lagi isi 10 ya. Kandak. Tapi mikanya kan muat. Tapi kalau yang pakai ini muat mungkin ya, pakai kotak kardus. Baik rekan-rekan FM, kita juga sudah mengetahui tadi dalam sehari, waktu kemarin di bulan puasa beliau sampai pernah dapat orderan 7 kilo ya. 7 kilo ini lumayan capek bikinnya ya. Dari pukul 9 sampai jam 3 ya. Terus jam 3 itu jualan lagi langsung memasarkan sendiri ya. Jadi harus nih Bu pikirkan nih, memasarkan siapa nih? Memasarkan Bapak Pajri saja yang memasarkan nih ya. Ibu santai aja di rumah udah bikin spesial, bikin aja ya. Oke, dan kendalanya hampir tidak ada ya, tutup tangan juga kendala tidak ada, tapi cuma karena mungkin harga aja ya. Harga mungkin ada yang naik. Iya, kalau harganya naik, saya ingin tahu nih, kalau harganya naik, Ibu apa ikutan naik juga? Enggak, kayaknya sudah cukup di sini aja untuk harga. Cukup di sini aja ya, kita tetap aja ya. Tetap aja. Iya, kalau masih ada untung kenapa enggak ya? Ngapain ngejar-ngejar mahal kalau nggak laku ya? Yang penting usahanya lancar. Lancar, bener. Biar aja harganya tetap. Tetap isinya komponen tetap ya. Isinya tetap. Besarnya tetap. Iya, tetap. Oke. Dan inilah yang membedakan salah satunya kadang-kadang saya bukan nyebut orang-orang ya, mohon maaf ya, bukan nyebut orang, tapi ada beberapa oknum yang karena mungkin semua serba mahal ya semua. Jadi harganya tetap segitu tapi isinya dikurangin atau dikecilin, ada seperti itu ya. Banyak yang bilang orang yang waktu belum puasa ini ayamnya banyak, katanya kalau ini kalau untuk dijual di Banjar mungkin bisa 6.000 sampai 7.000. Harus coba ke Banjarmasin, coba ya, sambil jalan-jalan gitu loh ya, memasarkan ya. Dan cari link sebenarnya ya, cari link di sana, mungkin ada keluarga di sana, bisa di kontak-kontak. Saya orang Banjar. Orang Banjar ya. Itu dipelihara ya. Kenapa enggak sih di Banjar gak jualan gitu? Karena ada link orang Banjar juga kan. Iya, sayang itu Bu. Kan kita niat kita untuk melebarkan sayap ya. Oke, dan produk ini omsetnya juga sudah kita ketahui tadi, lumayan ya. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba berusaha bukan hanya di Risoles ya, tapi mencoba usaha lain, kenapa enggak? Jadi harus dicoba ya. Kegagalan itu kata orang kalau nggak dicoba nggak bakal gagal ya. Apalagi kalau yang namanya nggak pernah ngecoba, nggak merasain gagal dan maju juga ya. Dan dipasarkan tadi ada di depan MTS ya, dan nanti kata Ibu coba-coba nanti untuk membuka cabang-cabang, insya Allah ya. Oke, semangat Bu ya. Dan terakhir nih Bu, buat Mbak Randa Tuja, sekali lagi harapannya untuk Risoles Ibu ke depannya, apakah mungkin nanti ada yang bikin ukuran terbaru atau gimana, ada promo atau bagaimana nantinya ya, dalam rangka meningkatkan usaha usaha Risoles Bunda MTS ini. Harapan terakhir Bu, silakan. Harapannya Risol ini
isinya lebih dibanyaki lagi gitu. Banyak biar orang makannya tuh puas. Wah, ya. Harganya Bu tetap aja gitu ya. Harganya tetap lah. Berani ya Bu ya. itulah keberanian dari Mbak orang Rado puas Jan makan. Ya. Jadi mengutamakan kepuasan ya. Orang. Mengutamakan kepuasan ya. Harga belakangan ya. Yang penting ada untung sedikit. Oke, kita kejar aja untung ya. Sedikit kan kalau lebih banyak jadi banyak untungnya. Betul. Oke. Dan buat rekan-rekan FM, sampai di sini dulu pojok IKM kita bersama owner Risol Bunda MTS. Wah, kayaknya udah ngetop banget juga nih ya. Dari pemiliknya Ibu Mbak Rado Janah ya. Jadi bagi kalian yang ingin memesan bisa di 857 5140 0276 ya, atau bisa di follow Instagramnya di @radotudeta ya, bisa melihat view-viewnya di sana. Baik, terima kasih Mbak Rado sudah berhadir di studio kita Advent FM dalam rangka pojok IKM. Mudah-mudahan laku keras ya, dan semangat ibu dalam melebarkan sayap, katanya ingin punya cabang-cabang. Saat ini bisa cepat terlaksana ya dengan usaha dan keyakinan pastinya Bu ya. Dan rekan-rekan Turung FM, terima kasih atas kebersamaan Anda di pojok IKM. Program ini kerjasama Diskominfo, LPP Turung FM, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih buat rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, bisa menjadi motivasi kita untuk bisa lebih giat berusaha, memanfaatkan waktunya ada daripada kita longgar, nggak ada waktu dan punya waktu luang yang bisa kita manfaatkan, bisa termotivasi kita membuat produk-produk yang tentunya bisa menambah ekonomi keluarga ya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini di pojok IKM.